Episode 26. Pas Sky. Gadis itu menahan kesal setengah mati. Sial nih dosen. Ngerjain gue. Capek-capek gue. Turutin ke sini malah apa? Kartu tak dapat diinterogasi iya. Ayo Sya. Istirahat. Aku tahu jawaban kamu lebih baik nginep kan. Disha kembali duduk dengan memegang kepalanya yang terasa mumet. Dosennya ini benar-benar sudah tidak waras. Ia akan membalas perlakuannya jika saatnya ada kesempatan. Persyaratan dari Sky tentu saja Disha tolak. Apa-apaan emang Disha cewek apaan? Mencium Sky sama saja menurunkan harga dirinya. Disha tidak mau melakukan itu terlebih menginap di apartemen ini untuk yang kedua kalinya jelas Disha tidak mau. Manusia Pluto sialan. Disha terus mengumpat kesal. Bahkan mengabsen nama-nama binatang di hatinya. Ingin sekali ia menelpon siapa saja yang bisa dihubungi tapi itu sama saja dengan bunuh diri. Aku ke kamar dulu. Nanti kalau kamu berubah pikiran bisa datang ke kamar aku. Ujar Sky santai. Bapak maunya apa sih? Lagi-lagi laki-laki itu terdiam dan tersenyum sangat manis serta menunjuk bibirnya. Sendiri. Astagfirullah. Dosa apa aku ketemu dengan manusia model kayak gini? Gumam Disha frustasi. Hari semakin malam dan Disha masih terjebak di apartemen Sky. Ryan video call. Disha menatap layar ponselnya yang berkelip dengan wajah panik. Bagaimana tidak di saat jam genting begini kekasihnya? Mendadak video call dirinya. Ryan. Gimana nih? Gue nggak boleh angkat nanti bisa bahaya kalau dia tahu gue. Lagi terjebak gini. Disha bergumam pelan dengan kecemasan yang hakiki. Sementara Sky duduk dengan santai di atas kasur ranjangnya dengan memainkan gawainya tanpa mau tahu kebingungan. Disha. Disha menyusul ke kamar Sky lalu mengetuk. Pintunya keras-keras. Bentar dong sayang. Nggak sabaran banget ujar Sky menggoda. Sky membuka pintu kamarnya dengan begitu santai dan tersenyum penuh arti. Gimana? Udah nemu jawabannya? Iya udah. Jawab Disha lirih. Masuk kamar atau? Sky menyeringai licik. Disha mendelik kesal. Tapi bagi Sky itu tetap menggemaskan. Cinta memang payah tak? Mengenal ruang dan waktu. Membutakan warna dan mengalahkan logika. Berisik banget sih. Kamu merem cepetan. Ingat ya ini terpaksa sangat terpaksa. Tunggu-tunggu. Ujar Sky mengambil handphonenya. Aku harus mengabadikan momen langka ini. Biar kita semakin lancar ke depannya. Apa-apaan? Jangan ngelunjak ya. Ujar gadis itu marah. Sya. Kita akan menikah. Kita bahkan pernah melewati malam panjang yang begitu li. Diam. Nggak usah dijelasin. Nggak usah dibahas bisa nggak sih? Tapi itu bersejarah. Karena yang pertama untuk kita. Sky tersenyum sok kalem. Oh ya ampun. Senyumannya bikin gue muak. Bapak saya bunuh kalau ngomong terus murka Disha marah. Bakalan trending topik. Seorang mahasiswi cantik membunuh dosennya sendiri di apartemennya. Sky terkekeh. Kap. Kap. Cup. Disha langsung mencium pipi Sky dengan cepat. Udah. Kode pintu apartemennya berapa cepat saya mau pulang. Sky menyeringai licik. Berjalan keluar dan menuju pintu utama dengan hati yang berbunga-bunga. Dengerin baik-baik. Aku bakalan bisikin. Kamu. Ujar Sky mulai mencondongkan tubuhnya sedikit membungkuk. Tinggi. Disha hanya sebahu Sky jadi pria itu harus membungkuk. Emang dasar otak dosen yang super-duper aktif Sky pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dalam kesempitan ini. Sebelum membisikkan kode PIN apartemennya, Sky lebih dulu menyambar bibir Disha dengan berani tanpa ragu. Sontak Disha membelalakan matanya kaget. Dalam seperkian detik Disha memberontak aksi Sky yang cukup kurang ajar bagi dirinya. Galak banget sih sama calon suami, ujar Sky. Mengeluh setelah melepas ciuman maut mereka yang teramat frontal. Jangan tanyakan bagaimana wajah gadis itu. Sudah merah merona antara malu, kaget dan juga kesal. Jangan ngambek nanti cantiknya hilang. Kode pintunya tanggal, bulan tahun malam panas kita. Ujar Sky menjeda seraya mengacak rambut Disha pelan. What? Ingin rasanya Disha mengumpat.
memaki tampang menjengkelkan di depan matanya. Kenapa semua dihubungkan dengan kejadian itu? Spesial. Bersejarah ia memang benar bahkan Disha tidak pernah lupa sekalipun mencoba untuk melupakannya. Kalau boleh bahkan Disha ingin lupa ingatan saja. Agar lupa dengan hari tersial di dunia itu. Harus bertemu dengan manusia Pluto macam Sky. Disha syok seketika. Walau dengan hati jengkel dan tidak percaya tapi Disha mengetik kode tersebut dengan cepat. Wah. Kamu sangat hafal ternyata, Sky. Terkekeh gemas. Gadis itu langsung melesat pergi meninggalkan rumah itu. Bagi Disha itu adalah apartemen terbenci yang pernah ada. Disha segera menuju lift. Gadis itu merasakan kelegaan yang luar biasa setelah bisa keluar dari sana. Berasa abis keluar dari kandang singa. Disha cukup bersyukur karena Sky hanya menggodanya, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan walaupun tadi sempat menciumnya tapi Disha cukup lega hanya itu. Disha tadi sempat khawatir dosennya itu akan berbuat yang cukup nekat dan gila tapi ternyata tidak. Aman, ujar Disha lega mengelus dadanya. Gadis itu segera menuju di mana motornya terparkir. Ia melirik jam di tangan kanannya sudah menunjukkan pukul 20.39 malam. Berarti cukup lama Disha terkurung di sana. KTM gak dapat cukup menderita ia keluh gadis itu kesal. Menggerutu panjang pendek sambil menstarter motornya. Manusia Pluto brengsek. Gue bales. Disha langsung memutar pedal gas di tangannya. Meluncur pulang dengan kecepatan sedang. Walaupun sedang kesal tidak menjadikan gadis itu mengendarai motor dengan urakan. Disha cukup sayang nyawa sendiri dan memastikan perjalanan selamat sampai rumah sendiri. Sesampainya di rumah Disha langsung masuk dan menuju kamarnya. Suasana rumah nampak sepi mungkin mama dan papanya sudah berada di kamarnya. Sementara Flora, Disha tidak tahu ada di mana. Sebelum menuju ranjangnya yang begitu menggoda, Disha lebih dulu membersihkan diri sebelum tidur, cuci muka dan gosok gigi wajib. Setelahnya gadis itu segera menjatuhkan bobotnya di kasurnya yang empuk. Bruk Disha membaringkan bobot tubuhnya, menarik selimut dan bersiap untuk istirahat. Namun apa yang terjadi gadis itu sama sekali tidak bisa memejamkan matanya barang sejenak pun. Pikirannya melanglang. Buana nan jauh di sana. Yang pertama Disha jelas teringat kejadian beberapa menit yang lalu di apartemen. Yang kedua Disha kepikiran dengan tawaran menikah dengan Sky. Gadis itu cukup pusing dengan hal ini. Yang ketiga bagaimana dengan Flora dan yang keempat bagaimana cara Disha menjelaskan ke Ryan tentang semua hal yang telah terjadi. For you Disha Anggita. Hingga hampir pukul 23.30 malam Disha belum bisa memejamkan matanya. Deadline jam 12 Sya. Tugas kamu belum masuk ke email saya. Manusia Pluto. Disha membuka pesan dari Sky lalu membuang handphonenya asal bersambung.